Selamat pagi Bapak dan Ibu. Jumpa kembali dengan saya Pak Wariso. Saya sekarang berada di Desa Wanerja, Unit 10, Kecamatan Rimbo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya berada di bawah di hamparan kebun karet yang ada berbatasan sawit, ada pohon karet ya di hamparannya. Nah, di hamparan pohon karet ini kita mencoba membudidayakan tanaman yang sedang viral, yaitu tanaman porang, Bapak dan Ibu. Nah, artinya di daerah Jambi pada umumnya atau Kabupaten Tebo pada khususnya ini banyak pohon karet. Nah, banyak pohon karet yang mana di sela-selanya, di lorong-lorongnya gini, ini kosong. Dia tidak diberdayakan. Ada lahan kosong yang coba kita memberikan edukasi, memberikan suatu semacam kayak terobosan baru lah ya. Yang mana kita bisa membudidayakan porang di sela-sela pohon karet. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah jenis pohonnya. Nah, dia jenis pohonnya seperti ini ya. Pohon porang ini kita tanam di bawah naungan kebun karet ya. Jadi porang ini bisa Bapak dan Ibu kalau punya pohon karet di sela-selanya kosong bisa dibudidayakan tanaman porang. Apa ciri tanaman porang? Tanaman porang kalau Ibu Bapak pernah melihat di kebun, Pak, di kebun saya banyak tanaman porang gitu. Ternyata bukan porang, karena porang ini ada 4 varietas. Ada suwek, ada iles-iles, ada walu, dan ada porang. Nah, perbedaan secara fisik yang sangat mencolok. Pertama, dari corak batangnya, dari ini ya, batik batangnya. Kalau porang ini dia ada semacam kayak garis vertikalnya. Nah, ini kalau porang pertama ya. Yang kedua, dia nanti ada buahnya. Nah, ini kadang orang bilang ini adalah katak, buah katak atau bubil ya. Nah, ini bubil, ini yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, ini porang. Nah, porang ini dibudidayakan di pohon karet, bisa kita buat ini semacam kayak lorongan ya. Ini kemarin saya tanam di bulan 11. Di bulan 11 kita tanam, saya mencoba memang. Saya mencoba, kata orang nggak bisa ditanam di bawah pohon karet. Cuma kita coba, ternyata alhamdulillah tumbuh juga ininya. Kemarin sih kita nanamnya dari katak yang kecil lah ya. Katak yang 1 kilo kurang lebih isinya sekitar 300-an butir ini ya. Nah, alhamdulillah ini tumbuh. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa buat lorong-lorong seperti ini. Kita buat lorong, cuma ini kemarin karena waktunya mendesak ya, jadi kurang maksimal pengolahannya. Seharusnya ini dibuat ini semacam kayak guludan, dibuat guludan di lorong-lorong ini, baru kita tanam. Nah, kita tanam di ini ya, di lorong-lorongnya ya, lorong-lorongnya. Nah, di lorongnya kita tanam, kita buat guludan. Nah, nanti pada saat musim tanam, kalau di Sumatera ini rata-rata musim tanam nanti di bulan 9 ya, bulan 8-9 sudah mulai tanam ininya. Nah, ini juga sudah ada yang pada jatuh nih ya. Ini namanya katak nih. Nah, ini udah mulai pada jatuh ya. Ya. Jadi nanamnya juga sederhana Bapak dan Ibu. Artinya porang ini hidup secara terbuka di hutan ya. Di Jawa sana, di pegunungan, di hutan banyak tumbuh liar. Jadi ini bisa kita budidayakan. Nah, kita manfaatkan kebun karet kita yang lahannya kosong, kita manfaatkan dengan cara membudidayakan porang. Karena nilai ekonomisnya cukup tinggi, insya Allah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat petani karet khususnya. Karena kita olah nggak kita olah, di lorong-lorong sela-sela ini tetap akan tumbuh semak belukar. Cuma coba kita ubah mindset kita tanam tanaman porang ini dengan 2 musim. 2 musim ya. 2 musim ini nanti kita akan mendapatkan umbinya. Yang kita panen umbinya. Nanti kita akan lihatkan. Nah, ini. Ini adalah salah satu umbinya. Nah, jadi ada 2 keuntungan kita nanti setelah kita tanam porang ini. Apa Pak yang nanti yang mau dijual porang? Yang mau dijual nanti umbinya. Nah, ini namanya umbi porang. Umbi porang ini nanti ada di dalam di dalam tanah ini ya.
Nah, ini umbi porang. Nanti kalau kita tanam, ini kalau nanti sudah dorman, sudah mati, akan saya lihat, akan saya ambil. Nah, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini umbinya. Ya, ini umbi porang namanya Bapak dan Ibu. Ini yang diolah nanti di pabrik ya. Kalau ini bisa buat bibit kembali. Nah, apa yang kita dapatkan keuntungan menanam porang di sela-sela kebun karet ini? Pertama, kebun karet kita terjaga. Gulmanya kita rawat, kita bersihkan lah ya. Ini karena sudah beberapa bulan nggak kita bersihkan karena tahapnya udah tahap ini ya, dorman ini. Jadi kita biarkan. Nah, yang kita dapatkan keuntungan dari menanam porang di bawah pohon karet ini, pertama kita akan mengharapkan mendapatkan umbinya. Ini umbi porang yang mana harga sekarang per kilo itu sekitar 8 ribuan sampai 8,5 ya di pabrik. Kenapa harganya kok 8 ribuan? Karena ini masih musimnya musim penghujan, rendeman air di dalam umbi porang ini masih tinggi. Jadi masih bisa 1:10. 10 kilo basah, 1 kilo kering menjadi semacam kayak chip lah ya. Nah, itu. Jadi masih tinggi rendeman airnya. Nah, ini umbi. Yang kedua, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan katak. Nah, ini kebetulan ini ada yang jatuh. Nah, ini katak. Nah, ini kataknya sudah dorman. Nah, ini katak. Katak ini bisa buat bibit kembali. Kita tanam, yang seperti saya tanam ini dari katak. Nah, kataknya tadi ya, yang di atas ini namanya katak. Nah, katak ini bisa buat pengembangan kembali atau Bapak dan Ibu bisa menjual. Harga per hari ini berkisar sekitar 200-an sampai 300 tergantung size-nya, ukurannya ya. Nah, ini yang kataknya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah mendapatkan umbi dan mendapatkan katak. Satu lagi yang akan saya tunjukkan ke Bapak dan Ibu yang jarang kawan-kawan tahu. Nah, mari kita tengok satu lagi yang keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, ini. Nah, ini nanti kita akan, wah ini kelemahannya kadang kejatuhan kayu ini ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi selain mendapatkan tadi umbi, juga ada katak. Ini ada namanya spora. Ya, spora. Spora ini istilahnya apa ya? Bunga ya. Nah, ini bunga porang. Porang selain hasilnya dari umbi porang ini, kita juga mendapatkan katak. Ini buahnya yang tadi di sela-sela cabang. Yang ketiga, mendapatkan spora atau bunganya nih. Nah, ini bunga porang, spora ya. Kadang Bapak dan Ibu menjumpai, mungkin yang ada di Sumatera, di Jambi ya khususnya, Pak, di lahan saya ada pohon yang seperti ini keluar bunganya. Tapi kita cek dulu, bahwasanya batangnya seperti ini tidak. Ada garis seperti ini tidak? Garis vertikalnya ada enggak? Kalau dia ada garis vertikalnya seperti ini, batiknya seperti ini, itu porang. Tapi kalau tidak ada garis vertikal seperti ini, berarti bukan porang. Kenapa? Karena pohon walur dan iles-iles juga ada sporanya, tapi nggak laku. Yang laku ini adalah spora dari porang. Berapa sih harganya? Harga spora ini di tahun yang lalu di bulan Agustus itu menyentuh di angka sekitar 800-an ribu. Itu di bulan Agustus. Semakin mendekati masa tanam, dia semakin mahal. Ya. Apa bedanya spora dengan umbi dengan katak? Kalau spora ini kecil, nanti sebesar bunga matahari lah ya. Ya, dia agak kecil. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekali menanam porang mendapatkan 3 keuntungan. Keuntungan pertama mendapatkan umbi. Ini bisa 1 musim 2 musim. Kalau yang 1 musimnya pasti mendapatkan katak. Nah, nanti di 3 musim kalau Bapak dan Ibu tidak panen, ada kemungkinan batangnya Bapak dan Ibu akan mengeluarkan nanti yang namanya spora. Nah, ini spora ya Bapak dan Ibu. Nah, jangan khawatir Bapak dan Ibu untuk membudidayakan di bawah pohon naungan karet. Karena ini tetap bisa kita tanam, kita pelihara. Yang insya Allah nanti bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sharing pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam sukses petani porang Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.